Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daun Ditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Semoga para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang cukup heboh waktu itu ya. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam bro. Iki Tritunggal apa Trinitas Mas? Wah, Trito ya. Masya Allah, sekarang tampang udah kayak Ustadz nih. Alhamdulillah. Aduh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar sehat. Alhamdulillah, seger kayaknya nih. Seger banget. Habis deal jual mobil nih, kayak seger nih. Gimana Mas ceritanya setelah beberapa lama menjadi orang Muslim, terus dengan keluarga gimana, terus ada misi apa aja gitu, sekarang gimana Mas? Boleh cerita Mas? Ya Kita kalau ngobrol-ngobrol aja selama jadi orang Muslim sih terutama awalnya ngalamin banyak pergumulan lah ya. Pergulatan gitu ya? Nah, pergulatan. Masih bahasa misionaris sih. Jadi pergulatan Bahasanya. batin yang begitu luar biasa, yang pada akhirnya mulai sesuatu hal yang lebih baik, sama keluarga udah mulai oke. Nah, Alhamdulillah. tapi terjadi lagi Ini maksudnya pergulatan batin apa pergulatan? pergulatan batin dan pergulatan dari segi komunitas dan lingkungan juga. Oke, batinnya kenapa batin? Batinnya bukan udah tenang, udah jadi Muslim. Kalau batin sih udah tenang, tapi kan kembali lagi kalau sudah bersentuhan dengan keluarga, dulunya sudah mulai diterima baik gitu kan. Tiba-tiba melihat sesuatu yang menurut mereka itu memalukan, menurut mereka itu diekspos yang begitu luar biasa kan pada akhirnya Oke. jauh namanya orang tua dan keluarga ya pasti. Iya, iya, iya. Gitu. Keluarga nggak terima gitu lah ya. Terus gimana? Keluarga nggak terima terus gimana? Tapi kan udah hidup sendiri kan? Ya kan kita gini loh, kita punya keyakinan masing-masing. Nah setiap keyakinan punya hak untuk disampaikan. Nah, yang penting kita kan tidak istilahnya tidak mengganggu keyakinan orang lain. Apa yang menjadi keyakinan kita, ya itulah yang kita sampaikan. Yaitu berkenaan itu menyinggung maupun tidak terhadap orang lain, ya itu silakan. Gitu. Oh, tapi kan Mas Tri kan nggak apa istilahnya, nggak menjelek-jelekan keluarga, nggak buka aib keluarga kan? Ya gambarannya begini, kita tidak membuka aib keluarga, tetapi kan keluarga melihat ini anaknya yang dididik bertahun-tahun jadi begini. Udah gitu. dilahirin, disekolahin, Gitu. dikasih makan. Gedenya nggak ikut agama keluarga. Iya. Ada yang bilang begitu ya? Banyak yang bilang begitu ya? Ya gambaran orang udah dipondokin bertahun-tahun, jadi ustadz udah terkenal, tiba-tiba dia harus Murtad gitu. murtad. Siapa sih yang nggak ini? Gitu. Ya itu wajar lah ya, manusiawi masih lah. Tapi kan kita harus ingat, kan hak seseorang untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing kan dijaga oleh Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Ya, Undang-Undang Dasar loh ini loh. Tapi kan mereka nggak pernah belajar undang-undang. Nah itu yang kita harus kasih tahu. Tapi kan sebenarnya kan gini, dalam satu keluarga kalau masalah kan, Mas ini kan dari Jawa nih. Jawa. Saya punya beberapa teman yang dalam satu keluarga itu keyakinannya bisa beda-beda loh. Ada. Ya kan, satu keluarga sebagian Kristen, sebagian Muslim. Tolong ditutup begini. Ada kan begitu kan? Nggak apa-apa ya, fine-fine aja ya. Fine, tetapi kembali lagi keluarga yang mana dulu kan? Ya, maksudnya mungkin masalahnya mungkin makanan lah ya. Ya. Karena kan di Islam kita nggak boleh makan makanan tertentu gitu kan. Kalau mungkin saya dulu sebagai orang jemaat biasa atau sebagai keluarga yang biasa, mungkin oke. Mereka tidak akan permasalahkan itu. Tetapi ketika saya mulai istilahnya mengenyam pendidikan dan lain sebagainya, udah dapat titel dan gelar, nah itu yang menjadi masalah. Oke, Gitu. jadi mungkin keluarga mungkin merasakan bahwa anak yang sudah dididik, Yang dibangga-banggain gitu kan. apalagi jadi misionaris nih, tiba-tiba murtad dari Kristen, itu menjadi mungkin dianggap sebagai aib gitu ya. Betul. Jadi mereka malu terhadap mungkin teman-temannya. Keadaan kita. Ya bisa dimaklumi lah ya. Tapi kan kebalik lagi gitu kan, setiap orang kan punya hak gitu ya. Nah, terus sekarang udah jadi Muslim nih, ceritanya udah ceramah di mana aja?
Saya lebih seneng ceramah itu di jalanan. Oh, di jalanan. Ketemu berarti dengan orang. Ustadz jalanan berarti. Nah, ketemu dengan orang, kita berbagi tentang keimanan Ngobrol. kita berbagi tentang prinsip-prinsip Islam. Karena maaf kata, di luar sana juga masih banyak orang yang nggak paham tentang Islam. Walaupun orang Muslim. Walaupun orang Muslim. Ya. Nah, kalau nggak salah nih kan kemarin kan Mas Tri kan sempet pamitan sama saya. Ya. Saya pikir mau kemana gitu. Ceritanya mau ke Sumatera ceritanya. Ke Sumatera ceritanya mau nemuin orang-orang yang dulu dimurtadin. Iya, betul. Bener ya? Betul. Jadi ceritanya punya tanggung jawab moral gitu. Iya, sering ditanya juga akhirnya tergelitik di hati saya. Oke. Nah terus gimana Mas perjalanannya? Nah, perjalanan waktu itu sudah nyampe ke Lampung. Lampung itu kan cukup banyak juga waktu di Pesawaran, di Mesuji kan cukup banyak. Dulu orang-orang kita di sana juga banyak gitu. Nah, pada akhirnya ketika saya udah nyampe di sana, dari YouTube waktu sama Kodondi pertama itu booming, udah Kenapa? semua misionaris langsung, Misionaris? iya, Oh maksudnya teman-teman yang dulu? teman-teman yang dulu langsung bereaksi gitu loh. Ngapain? Ngubungin Mas Tri? Hubungin saya, yang WA, yang bagaimana, kenapa itu dibongkar semua metode dan sebagainya. Kenapa dibongkar semua? Iya, Bu, nggak oke. usah diomongin lah gitu. Bo Yao, Gitu, menang-menang ya. aja. Nah, saya jawab, itu kan yang saya rasakan, itu yang saya alami, ya itu yang saya sampaikan. Ini berbicara testimoni, gitu kan. Ya udah itu yang saya sampaikan. Tapi kan jangan dibahas juga dari C1 sampai C6. Lah memang itu yang saya baca. Oh C1 C6-nya jangan dibahas gitu ya. Yang ngomong biasa aja gitu ya. Jangan sampai ketahuan semua gitu ya. Loh mereka, saya bukan misionaris, saya tahu kok. Iya. Sampai kemana aja jadi Mas? Ke Lampung aja? Ke Lampung aja, sampai ke Mesuji. Oh Mesuji, muter-muter di Lampung? Karena di Mesuji itu ada salah satu gereja juga yang pendetanya tuh dari murtad, dari Muslim. Oh gereja, salah satu gereja pendetanya murtad dari Islam. Yang Terus dulu saya itu ngajar di situ kan, ditemuin tuh sama Mas Tri itu. temu ngobrol. Terus gimana? Nah, Oh, kamu gimana dulu kamu yang ngajak saya dari Kristen ke Islam, sekarang kamu dari Islam ke Kristen sekarang mau ngajak balik lagi gitu. Bahwa keyakinan itu ketika orang sudah melihat, kita jelasin mau kayak bagaimanapun masih berat. Kenapa? Karena orang ketika udah punya jabatan, orang udah punya posisi, cukup sulit untuk meninggalkan itu semua. Gitu. Meskipun dalam hal keyakinan, dalam hal pengetahuan secara Bible maupun seperti apapun yang kita jelaskan kepada mereka itu masuk akal, tetapi tetap aja. Gitu. Kenapa saya katakan tetap aja? Yaitu kembali lagi. Saya bisa bayangin tuh orang yang pendeta itu yang disamperin sama Mas Tri, perasaannya gimana, saya bisa bayangin tuh. Ya gimana lagi, kan mereka melihat kok bisa begitu gitu loh. Saya bilang itu kesedihan bagi mereka sih. Karena Tapi Mas Tri cerita ke teman yang jadi pendeta itu sekarang, proses bagaimana Mas Tri akhirnya dari orang yang pernah memurtadkan dia, terus akhirnya menjadi Islam. saya tetap sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya atau pengetahuan saya tentang yang membuat saya menjadi mualaf, saya sampaikan tentang bagaimana sih la ilaha illallah, tentang bagaimana sih ketuhanan itu. Gitu. Saya sampaikan kepada dia. Dijawab gini nggak? Lah dulu kamu bilangnya apa gitu? Gak digituin. Sebenarnya sih ada apa ya? Dia cuma diam dan diam gitu. Karena memang dia kan tahu bagaimana kapasitas saya dulu kan dengan mereka kan gitu. Terus? Mereka lihat bagaimana dulu loyalitas saya dengan mereka, totalitas saya dengan mereka gitu kan. Kalau udah masuk ke pedalaman itu udah nggak hitung-hitungan lagi gitu kan. Makanya ketika kita berdakwah, ketika kita berbicara masalah dakwah, itu udah nggak ada hitungannya lagi. Udah panggilan lah ya. Nah, bayangin kita masuk ke dalam itu. Kalau di Sumatera kan Kodoni tahu sendiri, dari rumah ke rumah itu kan jauh banget gitu. Iya. Dan kita harus bagaimana masuk ke mereka, pendekatan ke mereka gitu kan. Itu kan nggak begitu mudah. Gitu. Antara biaya ongkos yang dikeluarkan itu juga nggak sedikit gitu. Ketika masuk ke pedalaman itu. Gitu. Iya. Terus jadi akhirnya gimana? Yang sama pendeta itu gimana? Akhirnya pendeta itu dia tetap bersikeras bahwa ya saya berdoa buat Om supaya
Tuhan jamaah ya kayak begitulah. Oh, malah sekarang pendeta yang mau bikin Mastri ke Kristen gitu ya? Iya. Gimana sih ini? Karena dia nggak mungkin berdebat masalah Bible sama saya, ya akhirnya dia nyerahnya cuma doa doang. Oke. Ya udah saya berdoa gitu aja. Berdoa supaya iman saya tidak goyah gitu, ketemu Mastri gitu ya. Aduh. Berapa orang yang Mastri samperin di sana? Kemarin sekitar hampir 12-an orang. Banyak juga. Banyak. 12 keluarga maksudnya? Iya, Apa 12 karena orang? di daerah Pringsewu juga ada. Daerah Pringsewu sana. Udah jadi pendeta juga? Enggak, mereka masih bentuk keluarga. Oke. Terus di daerah apa namanya itu? Kalau di daerah Merapi itu orang Bali. Oke. Orang Bali. Jadi ya kayak begitulah. Heeh. Sesuai dengan konteks. Gimana? 12 orang yang ditemuin gimana? Pada marah-marah atau gimana? Semuanya mengekspresikan sedih. Sedih. Karena kan mereka berpikir bahwa kok bisa gitu loh. Nah, Sekali ini guru saya loh nih. sekali Bro Om Tri kok bisa begini gitu. Jadi mereka antara bertanya-tanya dan sedih gitu. Nggak percaya. Gitu, nggak percaya gitu. Karena Tapi Mas Dir waktu datang pakai peci gini? iya, karena dulu begitu getolnya saya gitu kan. Melakukan penginjilan ke mereka, begitu giginya saya masuk ke pedalaman-pedalaman itu. Jadi mereka melihat saya saat ini, mereka bilang kayaknya nggak mungkin gitu. Orang yang dulu segigi itu kok bisa begini gitu. Gitu. Kecuali kalau saya dulu nggak sampai di titik itu. Ya. Tapi kan intinya kan Mas Tri kan sudah menyampaikan ke mereka kebenaran Islam. Ya, Ya kan? Walaupun satu ayat nih sudah disampaikan ya. sudah. Ya kalau menurut saya sudah cukup lah ya. Hutangnya Beban moralnya sudah sedikit ya, ringan gitu lah ya. nanti kalau memang sudah terbuka jalan ya Sumatera akan kita garap lagi. Oh gitu. Oh jadi kemarin ini baru apa namanya tahap pertama gitu. Ya, kita kan ketika masuk ke sebuah daerah kita lihat penjajakannya bagaimana, seperti apa, dan nanti kita harus bagaimana juga gitu. Karena di Islam kan udah dibatasi dengan agamamu, agamaku, agamaku. Yang membuat kita terkadang syiar itu seolah-olah sudah tidak terlalu penting. Dalam tanda kutip ya, syiar itu. Kenapa? Karena ya udah kita udah punya agama masing-masing gitu. Fokus saja kepada agama masing-masing. Tapi kembali lagi kalau kita ada di bumi ini kan untuk bersiar meskipun cuma satu ayat gitu. Kepada siapa? Masa kita bersiar kepada orang yang sudah Islam? Tapi gini loh Mas, ini mohon maaf ya. Ini nanti nih mungkin nih bisa aja orang yang dengar ceritanya Mas Tri sekarang ini nanti akan ngomong begini. Wah itu udah jadi orang Islam kok nyamperin orang Kristen? Kan nggak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Aja loh. Bersiar itu kan berbicara untuk mendeklarasikan, ngomong. Ini loh keyakinan saya. You mau percaya mau tidak itu terserah you. Iya. Gitu. Kembali lagi. Iya, tapi kan ada aturannya. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Cuman masalahnya Mas Tri ini kan nyamperin orang-orang yang dulu dimurtadkan. Gitu. Iya. Istilahnya Mas Tri punya beban moral yang dulu memurtadkan orang, sekarang orang itu disamperin lagi ya. Istilahnya kalau bisa diajak balik, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Gitu kan nggak ada paksaan gitu kan. Jadi konteksnya mungkin sedikit beda nih gitu ya. Kalau konteks itu sebenarnya saya agak sedikit bertanda tanya tentang konteks itu ya. Terus bagaimana dulu Indonesia menjadi negara Islam terbesar? Apakah tidak dengan syiar? Ya dengan syiar, tapi kan dulu kan aturannya belum ada. Aturan itu baru ada tahun 79. Nah makanya itu. Ya. Artinya kan tetap kita kembali kepada Quran bahwa syiar itu adalah jalan satu-satunya untuk kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Kan, meskipun sudah ada istilahnya batasannya bersiar itu seperti apa kan gitu. Kita tahulah batasannya. Cuman kan konteksnya adalah saya itu punya beban moral kenapa? Karena saudara-saudara kita di YouTube ini kan mereka selalu bertanya, bagaimana dengan orang yang sudah dimurtadkan? Bagaimana? Nah, itu mengusik batin saya untuk bagaimana saya kembali ke mereka menyampaikan ini kebenaran yang hakiki. Jadi yang penting Mas Tri sudah mendatangi orang yang dulu dimurtadkan, sudah menyampaikan kebenaran Islam bagaimana, walaupun cuma satu ayat, ya sudah, itu kan yang penting sudah gitu kan. Bukan berarti kita diwajibkan harus bisa mengembalikan mereka ke Islam, ya itu nggak bisa. Kembali lagi kepada
free will mereka, kehendak Iya, mereka. betul, betul, betul. Gitu. Karena keyakinan nggak bisa dipaksa. Ya, nah, pertanyaannya, apakah cuma daerah Lampung yang dulu dimurtadin? Enggak, Masih banyak lagi? masih banyak. Sampai Aceh? Sampai Aceh, sampai ke Malaysia juga pernah. Nah, enggak, yang Sumatera aja nih. Iya, Ya, sampai ke Aceh. yang lokal aja dulu nih. Berarti misinya sampai ke Aceh nanti? Pasti ke depannya sampai ke Aceh. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, pokoknya selama masih ada kontaknya bisa disamperin ya. Kita jalan. Mudah-mudahan dituntun gitu ya. Emang enak gitu kan. Iya. Ya itu tadi kan beban batin, beban moral. Ya, beban moral lah ya, beban moral. Tapi ya walaupun istilahnya bukan menjadi kewajiban, Iya. hanya beban moral aja yang menghantui mungkin lah ya. Dulu memurtadkan orang, membina sampai menjadi pendeta. Sekarang disamperin lagi. Balik lagi gitu. Aduh kan rasanya gimana tuh, saya tahu tuh pikirannya orang-orang tuh, saya tahu tuh. Ya makanya ketika saya nongol di YouTube begini kan reaksi teman-teman juga banyak bereaksi. Ada yang mengancam. Kalau mengancam, ancamannya secara verbal nyata enggak, tetapi lebih cenderung kepada kok bisa gitu loh. Jadi mereka itu di satu titik, karena selama ini mungkin kan simpang siur ya. Simpang siur, Sitri itu mualaf apa enggak, Sitri itu begini apa enggak, itu kan simpang siur. Iya. Kenapa? Karena saya tidak pernah memperjelas itu kepada mereka. Oke. Gitu. Ketika saya perjelas kepada mereka, nah, baru mereka bereaksi. Iya. Gitu. Nah, ada nggak yang menawari Mas Tri untuk balik lagi dengan iming-iming tertentu gitu? Kalau menawari secara kasar kayaknya enggak. Atau secara blak kan enggak. Cuman ada teman-teman yang kayak ditawari usaha, ditawari ini, tetap mereka lakukan pendekatan itu. Oke. Terus kayak kemarin ada bisnis untuk rokok, untuk apa gitu. Enggak mas, ini sekian persen, kan saya nggak ngerokok. Yang menjadi pertanyaan saya, kok kamu nggak mikir? Kan rokok itu nggak boleh kalau di kalian. Kenapa kalian jadi suruh saya jual rokok gitu? Kan aneh gitu kan. Iya. Artinya di Kristen kan nggak boleh ngerokok juga ya? Iya. Kalau ngerokok Tubuhmu adalah bait Allah gitu kan? Kalau saya kan, saya tahu sih pendekatannya, arahnya kemana itu tahu. Makanya ketika mereka lakukan itu ya saya sambut, ya terima kasih buat tawarannya, begitu aja saya sambut. Tapi nggak ada yang bilang ayo balik lagi ntar saya kasih sekian miliar gitu, nggak ada? Enggak. Kalau itu mah mereka, karena kenapa? Ketika sudah saya sampaikan kepada mereka begitu, mereka lebih cenderung close untuk yang teman-teman deh. Terus masih berteman sama mereka atau gimana? Atau diblokir? Diblokir. Diblokir. Jadi yang sudah masuk ke saya akhirnya udah centang satu, ketika kita balas centang satu. Diblokir. Iya. Sian deh lo. Terutama yang istilahnya sumber-sumber dana di dalam pergerakan misionaris. Oke. Gitu. Berarti udah nggak mau kenal lagi tuh ya? Enggak, makanya kayak Muhammad kayak siapa itu, kayak Syahbudin Ibrahim, dia bisa terkenal, dia bisa aman keluar negeri kemana-mana, itu kan semuanya ada dananya. Gitu loh. Kalau ada yang mendanai maksudnya? Iya, jelas. Kalau nggak ada, mana mungkin itu terjadi. Gitu. Iya. Emang siapa kan gitu, Syahbudin Ibrahim di satu titik kan. Iya. Kok dia bisa nyantol kemana-mana, ke Amerika kemana-mana. Gitu. Sekarang di Amerika baru dia bebas gitu ya ngomongnya. Kan. Coba di sini gitu ya. Nah karena kan di satu titik di sana dilindungi. Ya. Gitu, ada nggak lagi pula Indonesia sama Amerika nggak punya perjanjian ekstradisi masalahnya. Kalau punya aja pulang itu pasti itu. Kalau laporan kita masih nyantol ya di Polda. Karena nggak ada perjanjian ekstradisi. Makanya kan dibilang pendanaan itu cukup kencang. Cuman orang kadang-kala menambik. Mana mungkin sih misionaris itu didanai. Nah, pertanyaan siapa yang ngidupin mereka di lapangan? Gitu loh. Dana dari mana? Iya. Kan gitu. Ya kalau nggak ada pendana, mereka makan apa gitu ya? Maksudnya makan batu gitu. Dan juga perlu kita pahami juga, terkadang orang kita terobsesi untuk jiwa-jiwa, padahal orang dari luar tidak juga. Mereka melihat dari segi pemetaan hasil bumi yang kita miliki. Karena ketika mereka masuk ke lapangan-lapangan kan mereka melakukan riset, penelitian. Mereka melakukan survei. Kayak dulu waktu saya dengan misionaris dari Korea itu, anak-anak mahasiswa kan saya ngajar hampir 3 tahun itu, ngajar mereka bersilih berganti, mereka datang dan pergi.
mereka juga melihat potensi apa yang ada di Indonesia. Hmm. Potensi bisnis apa yang bisa dikerjakan di Indonesia. Hmm. Sebagai platform mereka masuk ke Indonesia sebagai seorang misionaris. Gitu. Jadi juga menyentuh sektor bisnis juga gitu ya? Ya, karena mereka tidak mungkin datang dari Korea cuman hanya sebagai misionaris, nggak mungkin. Jadi mereka harus punya platform untuk stay di Indonesia sebagai seorang pembisnis. Kelihatannya bisnis. Nah, nanti di Indonesia mereka bisnis, mereka lakukan misalnya di rumah makan, karyawan mereka nggak akan cari yang Kristen. Mereka justru akan mencari karyawan yang Muslim. Sebagai pendekatan-pendekatan mereka kepada teman-teman Muslim ini. Nah, lama-lama kan mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan, mereka melihat kok orang ini baik. Ketertarikan itulah yang pada akhirnya membuat mereka yang awalnya mungkin berpikir agak fanatik terhadap keyakinannya, yang pada akhirnya lost. Kenapa? Karena tiap hari melihat kebaikan yang mereka lakukan. Luntur gitu lah, atau luluh gitu lah ya. Luluh gitu ya. Nah, itu yang dilakukan misionaris-misionaris dari Korea. Oh gitu ya. Gitu. Ini baru lagi nih, saya baru dengar lagi nih. Ada modus baru lagi nih berarti nih. Dan mayoritas mereka bisnis rumah makan sama skincare. Oh, skincare. Dan mereka selalu memang cari karyawan yang Muslim. Muslim dong. Karena sasarannya kan Muslim. Supaya bisa diinjili gitu kan. Kalau sudah masuk dalam ruang lingkup karyawan, maka pendekatan jauh lebih gampang. Nah nanti kalau misalnya semua karyawan sudah masuk Kristen misalnya, gimana? Dipecat cari lagi Muslim baru atau gimana? Enggak dong. Oh enggak. Dari karyawan yang sudah masuk ini, yang sudah terima Yesus ini, mereka punya target. You punya teman enggak? You punya saudara? You punya keluarga? Traktir makan gitu. Ayo kita main ke keluarga. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jadi tidak langsung diganti yang baru, enggak. Yang bahasa misionarisnya adalah multiplikasi. Ya. Bahasanya. Nah, jadi mereka ada yang mereka masuk ke Indonesia dengan apa? Pertukaran pelajar, mahasiswa. Mereka anak-anak mahasiswa padahal mereka misionaris yang memang sudah dipersiapkan. Jadi walaupun masih muda, walaupun sekelas mahasiswa. Kelas mahasiswa. Jadi saya dulu ngajar 3 tahun kan mahasiswa semua. Jadi ketika mereka dengan konteks pertukaran pelajar, maka di kampus itu mereka nggak akan pernah dicurigai sebagai siapa dan bagaimana. Iya. Gitu. Tapi mereka punya target dan tujuan supaya bisa diterima. Pinter ya. Berarti sebenarnya itu pertukaran misionaris dengan mahasiswa ya. Tidak ada misionaris yang goblok, itu nggak ada. Udah yakin dah. Iya. Sampai kami dulu pakai pergerakan PRT pun bisa kami garap. PRT juga bisa jadi misionaris ya? Bukan hanya jadi PRT yang di Jakarta ini. Iya. Yang kerja sama orang-orang Kristen bisa kami garap. Ya. Gitu loh. Bahkan PRT yang di Singapura juga digarap tuh ya? Ya itu pasti kalau di sana. Masuk gereja gitu. Iya, lebih bebas. Waktu kita kemarin podcast tentang cerita Mas Tri ke Singapura sampai ada buka gereja, tuh ada PRT yang komen itu, ada TKI, TKW yang komen di video itu. Komennya apa itu? Bener, apa yang diomongin di podcast itu katanya gitu. Saya diajak-ajak ke gereja gitu. Ada yang bilang begitu. Saya nggak mau ikut gitu. Alhamdulillah. Ya, tapi berarti bener, dia juga melihat sendiri di sana. Ya, maaf kata, para TKW bukan semua ya, tetapi di sana kehidupan jauh lebih bebas. Keyakinan untuk mempertahankan iman mereka itu sudah kayaknya lost. Makanya perlu dilakukan covering, perlu dilakukan mentoring, perlu dilakukan benar-benar teman-teman di sana itu diperhatikan keimanan mereka. Gitu loh. Mereka lebih senang pergi nongkrong di luar daripada nongkrong di masjid seminggu sekali itu. Diskotik sekarang penuh. Ya memang waktunya mereka libur cuma sehari ya. Gitu kan. Karaoke sekarang penuh. Mereka yang dulu tidak pernah minum-minum sekarang minum-minum. Gitu. Karena nggak ada yang marah-marahin. Nggak ada yang marahin, keluarganya nggak ada yang tahu gitu. Dulu kasusnya cuma lesbian doang, sekarang kasusnya udah kafe, karaoke, diskotik, seks bebas. Wah. Ya istilahnya di negara maju lagi. Ketika mereka udah punya masalah, orang minum, orang mabuk, orang ini kan ujung-ujungnya bermasalah. Nah ketika bermasalah, disitulah masuknya pendekatan-pendekatannya. Gitu loh. Berapa banyak kita yang mau ngurusin kayak begitu. Iya. Gitu. Bantuin orang-orang yang bermasalah dengan itu gitu. Wah, siapa yang mau? Ya. Sedangkan kalau kami harus dulu. Kami dulu yang kami cari orang-orang begitu. Maju duluan gitu ya. Iya. Dia punya masalah apa? Niat banget sih mas dulu mas gitu.
Karena bagi kami dulu 1 jiwa itu sangat berharga. Itu yang kalau mereka tidak diselamatkan dulu ya, mereka masuk neraka. Dalam konteks pemahaman yang kami miliki. Iya. Makanya kami lakukan apapun itu dalam artian untuk menarik mereka dari jurang maut dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita melihat konteks yang ada saudara-saudara Muslim kita di Taiwan, di Hong Kong. Pondok pesantren setiap tahun mengeluarkan berapa banyak? Iya. Bagaimana? Ada nggak kerinduan punya program pembinaan di sana? Itu yang harusnya ada ya. Harusnya Itu ada. nggak ada ya sekarang ya. Sampai sekarang nggak ada. ada. Dari Kedubes nggak ada. Nggak ada. Kalau cuma pengajian doang, jebret. Habis pengajian mereka kemana? Nah, sedangkan kami dulu untuk mementoring itu, setiap malam kami lakukan ibadah. Pakai HP, telekonferensi. Oh, online. Kalau zaman sekarang Zoom. Ya. Kalau dulu kami telekonferensi. Ya, ya. Jadi satu HP ini bisa paralel ke 200. Ya, ya, ya. 200 handphone. Dan itu kami lakukan. Untuk memanage, untuk mementoring, untuk memastikan bahwa orang yang sudah masuk ke kita itu, mereka dipelihara dengan baik. Jangan sampai lepas gitu. Ya, dipelihara dengan baik. Nah, kalau dimasukin terus, perhatian terus dicurahkan, Bible terus diberikan, maka mereka kan jadi kuat. Gitu. Didoktrinisasi berarti. Iya. Ya, ya. Dan itu terus perhatian itu. Makanya mereka kalau udah masuk, mereka akan rasa nyaman. Karena perhatian dari sesama mereka juga ditekankan. Pak Ustadz yang nonton ini dengerin nih. Ya, ini Ya, ini itu masa penting. kelihatannya mungkin sepele ya, tapi ini bener. Ini istilahnya menjaga supaya yang sudah masuk ke dalam lingkarannya misionaris itu merasa betah kan gitu kan? Iya. Karena merasa apa? Diperhatikan. Nah, saya sering bilang kan, memang sistem kekeluargaan di dalam gereja itu jauh lebih baik daripada di masjid. Jauh. Ya kan? Sekarang Mas Tri mungkin kalau ngeliat masjid-masjid kita gimana? Kan sistem kekeluargaan ini jauh kan kalau dibandingkan dengan gereja kan? Gereja itu ada ibadah keluarga, ada ibadah pemuda, ada nanti khusus untuk yang para pengusaha, ada lagi khusus para nanti apalagi semuanya ada. Lansia juga Ya, ada. istilahnya pekerja gerejanya itu memang kerjanya nggak setengah-setengah gitu. Iya. Untuk memelihara jemaatnya. Karena mereka harus memastikan jemaat yang mereka layani itu benar-benar Puas gitu. covering mereka. Iya, merasa puas gitu di situ. Iya. Betah gitu. Kalau ada yang komplain berarti ada yang salah dalam pelayanan. Nah, sekarang apakah DKM masjid kita juga seperti itu gitu, menjaga jemaatnya gitu? Harusnya bisa bisa diambil segi positifnya, bukan menilai, Iya, tetapi iya. dia ambil segi positifnya bahwa menjadi ulama, menjadi DKM itu panggilan hidup. Iya. Yang dimana akan kita pertanggungjawabkan nanti sama Allah, gimana sih jamaah saya? Ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu Ketika jadi ada DKM? jamaah sakit, Nah, itu kita mau nggak datang ke mereka? besuk ya Besok istilahnya. datang ke mereka. Sakit apa? Didoain. Jangan besuk doang dong, Mas, bawa buah dong. Nah, Nah, lah kami dulu di SOS. iya. Saya dulu kan pernah cerita pergerakan SOS, sahabat orang sakit. Itu kami datang, kami punya uang berapapun itu yang ada di kantong kami. Itu yang kami pakai untuk kami keluar beli Uang pribadi itu ya? uang pribadi, Ya. bukan uang gereja, Ya. uang pribadi. Udah datang ngasih perhatian, duit keluar. Tapi karena itulah bentuk panggilan hidup kami. Apakah harus dihitung? Enggak ada perhitungan di situ. Nah, itu yang kita harus ambil ya, sisi positifnya ya. Sisi positifnya yang harus diambil. Bener juga ya. Sekarang orang mau manggil ustadz, mau manggil ulama, mikir. Kalau nggak punya duit, Iya. Iya, ya. yakinlah mikir. Oh, kalau dulu memang manggil pendeta nggak mikir ya? Enggak, saya dulu kalau SOS yang program yang kami punya dulu SOS, itu malah yang datang. Yang punya duit juga harus ngasih duit ke orang yang nggak punya. Pokoknya kalau istilahnya pekerja gereja tahu ada anggota yang sakit, udah tuh ya, brung langsung datang semua gitu ya. Kan nanti mereka ada komunitas kecilnya namanya Komsel. Di Komsel itulah yang saling memperhatikan. Iya. Ada 4-5 keluarga. Iya. Oh dia sakit, ketua Komselnya yang datang. Iya, iya, iya. Gitu ngasih perhatian, ngasih apa. Umat Islam kira-kira bisa nggak ya pakai Komsel gitu? Sebenarnya sih kalau diambil segi positifnya harusnya bisa. Terutama untuk generasi muda ya. Kalau yang tua-tua mungkin kita nggak ingin. Tapi untuk generasi muda harusnya bisa.
Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, Ustadz Reno yang di Masjid Sunda Kelapa, saya bilang buatlah komunitas anak-anak muda. Ibadah itu atau istilahnya pengajian itu nggak harus di masjid. Iya. You mungkin di lapangan, you mungkin di mana ngobrol dan buat istilahnya menjaring anak muda supaya mau masuk ke masjid dengan apa? Dengan komunitas. Dan nanti kalau mereka udah cinta kepada masjid, mereka akan cinta juga kepada sesama mereka. Gitu. Orang makin cinta sama Allah harus makin cinta sama sesama. Itu udah mutlak, nggak boleh nggak. Iya, iya. Saya sih melihat ada yang saya perhatikan, ada satu masjid di daerah Sawangan. Anak mudanya luar biasa. Mereka rajin aktif di masjid itu gitu. Acara apa semuanya turun tangan anak muda. Tapi belum semua masjid yang begitu. Harusnya dihidupkan semua anak-anak. Cinta masjid gitu. Cinta kepada masjid. Nah, ketika mereka udah cinta kepada masjid, mereka akan perhatikan temennya, tetangganya, saudaranya. Kok ada anak muda nongkrong, ayo kita ngumpul-ngumpul yuk. Acara apa dibuat. Jadi itu adalah tanggung jawab kita selama di bumi ini. Iya, betul. Gitu. Ketika nanti kita sudah lakukan itu dengan baik, ya maka Islam akan kuat, akan kokoh, dan akan gampang untuk bisa istilahnya dimentor lah, dipetain. Ini kemana nggak datang? Oh dia lagi sakit. Ayo coba kita datang, silaturahmi ke rumahnya. Gitu. Betul. Jadi ya itu juga sebagai alat monitoring juga ya. Monitoring betul. Iya. Jadi oke lah, misalnya dia pindah kota, oke. Iya. Tapi kalau nggak pindah kota, loh ini kemana sih? Ini kok jarang datang atau ini kemana? Toto lagi ke gereja kan, nah ketahuan gitu. Sampai pindah, kalau di Kristen ya, sampai pindah kota pun ketahuan ya. Ketahuan. Misalnya, misalnya pindah ke kota, ya nanti saya telepon teman saya ya. Yang di sono. Di sono tuh ada. Begitu juga. Iya. Gitu. Jadi memang benar-benar yang dikejar adalah kualitas. Kualitas di dalam pelayanan itu sendiri. Iya. Gitu. Saya dulu awal-awal mulai ya waktu jadi pendeta kayaknya bangga gitu kalau ceramah pakai jas di depan orang banyak gitu. Mulai berjalannya waktu, saya mulai berpikir tentang strategis. Gitu loh. Mungkin juga kan begini, mungkin ya. Karena kan istilahnya Kristen sebagai minoritas, otomatis kan jemaatnya kan lebih sedikit dibanding dengan populasinya Islam. Mungkin karena sedikit, jadi karena khawatir nggak betah atau bagaimana, jadi dijaga sebaik mungkin gitu ya. Makanya jadi ide-ide seperti yang tadi kelompok SOS itu jadi muncul gitu. Kalau